porsi setiap harinya. Jadi ini terus berlangsung sudah dalam seminggu terakhir ini. Jumlahnya juga naik turun untuk porsinya karena ada yang bisa kembali ke rumah, tapi ada di beberapa titik malah nambah gitu. Jadi ini memang dinamis sekali di lapangan ya. Kondisinya masih ada yang terisolir, kondisinya juga masih ada yang sulit diakses, tapi dengan kerja keras, dengan kerja bersama, ya sudah mulai ada pemulihan meskipun seperti kita tahu masih belum sepenuhnya bisa dipenuhi secara keseluruhan. Ini kira-kira yang kita lakukan, pendukungan logistik, dan yang kedua mendirikan dapur umum. Ada 600 lebih tagana yang kita libatkan, terutama di dapur-dapur umum itu. Untuk belanja bahan baku, untuk mengantarkan, dan untuk melakukan konsolidasi, koordinasi, dan juga sekaligus untuk memasak. Di sebagian titik kita juga sudah menyelenggarakan layanan psikososial. Teman-teman sekalian yang saya hormati, itu yang kita lakukan per hari ini, dan kita terus mengikuti dan mencermati perkembangan di lapangan, dan kesempatan atau kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk memberikan dukungan di tengah-tengah suasana bencana ini. Sekali lagi, yang kami lakukan selalu berkoordinasi dengan BNPB di tingkat nasional, di daerah dengan BPBD, dengan Dinas Sosial, dan dengan instansi-instansi terkait di sana, termasuk TNI, Polri, dan lain sebagainya. Tentu juga bekerja sama dengan non-government, LSM, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Pak Wamen sudah keliling melihat beberapa tempat ya di Aceh Tamiang maupun juga di Kutajani, dan juga sempat mampir ke mana tadi lagi Langkat gitu, dan melihat beberapa titik ke sana, melakukan koordinasi dan konsolidasi. Itu yang sekarang terus kita lakukan, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, nanti setelah itu tentu kita akan memberikan santunan kepada yang wafat maupun yang luka berat. Sebagaimana diketahui, untuk yang wafat, santunan untuk ahli waris sebesar 15 juta rupiah, dan untuk yang luka-luka berat nanti ada dukungan 5 juta rupiah. Ini semacam tali asih untuk meringankan beban, tetapi ini akan kami salurkan nanti setelah melakukan asesmen bersama dengan Dinsos daerah. Jadi kita akan melakukan asesmen, setelah itu kita akan kemudian akan kita salurkan pada saatnya. Karena hari-hari ini masih fokus pada penanganan kedaruratan, dan kita perlu untuk bisa memberikan dukungan secara bersama-sama. Setelah nanti santunan selesai, tentu ada proses rehabilitasi yang akan dipimpin oleh Kepala BNPB dan juga Satgas mungkin yang dibentuk khusus untuk itu, didukung oleh TNI Polri. Kami akan masuk bersama Dinsos daerah melakukan asesmen kembali untuk pemberdayaan mereka yang terdampak. Proses perencanaan pemberdayaan sedang kami buat, dan tentu ini nanti akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk sekali lagi dengan pemerintah daerah. Model-model pemberdayaannya akan sangat ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan keluarga terdampak. Jika memang memiliki usaha atau mau merintis usaha, tentu kami juga akan coba berikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau mungkin ingin menjadi pekerja terampil dan lain sebagainya, ya tentu nanti akan ditindaklanjuti.
tergantung kepada kondisi masing-masing keluarga terdampak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum nanti mungkin ada pertanyaan, saya minta Pak Wamenlah sedikit cerita bagaimana perjalanannya selama ini, dan setelah itu kita lakukan wawancara. Silakan Pak Wamen. Tanya jawab aja. Oh, tanya jawab dulu. Ya. Tanya jawab dulu, silakan. Oh cukup, terima kasih. Assalamualaikum. Baru saja saudara kita mendengarkan keterangan pers dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan logistik juga terus didistribusi, ada 600 lebih tagana yang dilibatkan di dapur umum di sejumlah wilayah terdampak. Tadi Mensos juga menyampaikan bahwa santunan akan segera diberikan bagi ahli waris, dan jika ada anggotanya yang meninggal dunia akan mendapatkan sebesar 15 juta rupiah. Sementara yang mengalami luka akan mendapatkan 5 juta rupiah. Namun uang santunan tersebut belum bisa diberikan karena saat ini Mensos lagi mencatat dan melakukan asesmen kepada siapa-siapa saja warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan saudara, kami akan kembali mendengarkan keterangan pers dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berikut ini. Yang masih terisolir. Dan ini terus bekerja siang malam. Jadi dokumentasinya juga cukup lengkap, dan untuk itu kita mengapresiasi ya prajurit TNI Polri yang telah bekerja dengan baik, maupun juga non-government LSM yang juga terus menyuarakan dan berusaha untuk juga memberikan dukungan lewat informasi atau lewat hal-hal lain yang memang menjadi informasi penting untuk bisa ditindaklanjuti oleh petugas. Jadi kami sudah dapat data dari Kementerian Kesehatan, dari Pak Budi, sudah kita dapatkan datanya. Kemudian data ini kita kirimkan ke dapur-dapur kita. Kita kirimkan untuk diidentifikasi dan diberikan dukungan. Jadi sekarang sedang berproses ya. Tentu akan kita lihat perkembangannya, tetapi data-datanya sudah kita terima sebagian, sudah kita tindak lanjuti mulai kemarin untuk bisa diberi dukungan apa istilahnya itu ya, permakanan dari dapur-dapur yang kita miliki untuk tenaga medis. Menteri Sosial sudah mendapatkan data dari Kemenkes dan akan dikirimkan ke dapur-dapur yang dimiliki oleh Kemensos untuk distribusi makanan bagi warga terdampak bencana. Selain itu, saudara, Menteri Sosial juga menyampaikan apresiasinya kepada TNI Polri, LSM, dan juga sukarelawan dalam membantu pemulihan pasca bencana. Kalau untuk Huntara, dan saat ini Mensos juga bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam melakukan asesmen untuk selanjutnya asesmen pemberdayaan warga terdampak. Selain itu juga Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga menyampaikan tadi ada 600 lebih tagana di dapur umum yang juga telah disiagakan. Lalu juga Mensos telah memberikan layanan psikososial bagi warga terdampak, memberikan santunan sebesar 15 juta rupiah untuk ahli waris jika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Sementara yang mengalami luka berat akan juga mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial. Dan saat ini saudara, Kementerian Sosial juga fokus dalam penanganan kedaruratan bencana. Kita jeda sejenak, breaking news Kompas TV masih akan kembali. Usai jeda, pastikan Anda bersama kami.